tidak selalu keluar untuk tugas-tugas pertukaran, karena pertukaran baru dimulai lagi di bulan atau di tahun ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, gimana kabarnya setelah lewat pandemi, setelah melewati masa-masa yang mungkin menegangkan buat kita? Ada yang mulai bilang, aduh sekarang ya dagangku ya susah, tetap aja pandemi mah udah lewat, tapi orang milihnya belanja online, bener? Coba jalan ke mall, sepi, pengusaha mall juga merasa sedih, apa lagi yang kurang ya? Kalau kita bilang ini mah katanya udah lewat pandemi, tapi coba lihat ya, situasi kayaknya belum mulai belum mulai hidup lagi. Di sana sini orang masih punya masalah. Kenapa ya? Kayaknya sekarang nyari duit susah banget. Bener gak sih Bapak Ibu? Kenapa ya? Itu kayaknya rezeki jauh banget. Kira-kira kayak gitu. Nah ini nih kadang-kadang menjadi persoalan. Coba jujur, di dalam keluarga kadang-kadang yang bisa jadi biang masalah, yang bisa jadi biang keributan. Bukankah orang akhirnya melihat ini ujung-ujungnya soal cie, ya? Kalau nyari cuan susah, cie kita kan nggak ada, itu ribet deh ya. Anak taunya tuh ya, ini mau kuliah nih, ini maunya ada tambahan uang ini, uang itu, aduh, dia kagak tahu bagaimana sama bapaknya repot ya. Buat nyari cuan susah, apalagi dapat cie. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kalau kita melihat keadaan ini, kadang-kadang kita harus bilang, nggak dihindari, selalu orang akan menuding satu dengan yang lain. Jadi siapa yang salah nih? Tuh ya, lihat tuh anak lu tuh ya, taunya cuma minta duit aja, bukan bantuin gua ke toko, dia minta duit lagi gitu. Gimana sih? Nah, kadang-kadang kita suka nyalahin nih, tuh pasangan kita yang salah didik ya, pasangan kita yang terlalu manjain anak, sampai kayak gitu kejadiannya. Atau ada lagi yang kadang-kadang jadi jauh lebih parah nih. Gimana sih tuh anak udah punya keluarga juga, tetap aja masih ngerongrong sama bapaknya. Ngapain? Ngutang, minjem duit. Tolong dong ma, tolong dong. Siapa yang biasanya tega yang ngasih? Yang perempuan apa yang laki-laki? Mamanya apa bapaknya? Mamanya ya. Tolong dong, ntar daripada cucu gua nggak bisa sekolah kata si emak gitu ya. Udah dah dikasih aja dah. Padahal si papanya bilang, kapan tuh anak gede, udah punya keluarga sendiri, tetap aja masih ngerongrong. Ini nih jadi persoalan ya. Apalagi kalau tuh anak ngumpet-ngumpet minta sama orang tua. Mantunya tahu nggak? Enggak tahu, diam-diam ya. Nah ini nih jadi persoalan sana sini, akhirnya wah kita ngumpet-ngumpet nih ya. Sebagai mertua, kita ngasih ke anak kita tuh ngumpet-ngumpet juga. Anak itu punya kebiasaan jadinya, wah bisa nih dikit-dikit kita suka bilang ini bahasa indah ya. Banknya di mana kalau minjem duit? Itu loh, bank papa mama sejahtera. Tahu ya Bapak Ibu ya? Pokoknya beres, banknya di mana? Itu bank papa mama sejahtera. Papa mama pokoknya bikin anak-anak sejahtera aja terus ya. Mau anak, mau cucu, kayak tetap sejahtera. Padahal tuh orang tuanya tuh harus berkorban. Aduh kalau gua makan obat, beli obat udah berapa nih ya. Tapi cucu gua ntar gak bisa sekolah nih. Wah kita korting nih, makan obatnya. Beli obat mahal nggak? Mahal. Orang tua gua sakit, perlu obat. Demi cucu ya, ya kagak makan obat. Ya dipotong-potong itu obat, dikorting, ntar makan, ntar kagak gitu kan. Yang penting cucunya sekolah. Nah yang kayak gini menjadi bikin keluarga tambah ribet ya. Hari ini kita mau bilang tentang bagaimana kita mengakui kuasa Allah di dalam keluarga. Nah Bapak Ibu,
ya pikir-pikir dulu ya, emangnya ribet kali ya. Ya ribet lah, makanya jangan buru-buru katanya gitu kan. Yang kedua adalah makin banyak orang yang kagak berminat untuk menikah dan berkeluarga. Kenapa? Itu tuh ya repot. Nanti urusan sama keluarga inti sendiri nggak selalu gampang ya. Ketemu pasangan sekarang cocok, belum tentu 10 tahun lagi tetap merasa cocok. Betul? Apalagi kalau ketemu keluarga yang di luarnya sedikit ya, mertua ya, sama orang tua mah kita udah kenal ya, dari dulu juga kita udah tahu lah kayak gitu tuh memang orang tua kita. Lalu kalau ketemu mertua mah susah ya, kalau ngomongnya jeblak-jeblak, nah nanti dibilang kenapa ya anaknya kok berasa diomelin gitu kan, salah apa gua gitu kan. Kadang-kadang serba susah. Jadi kalau ditanya kapan mau menikah, kapan punya komitmen untuk berkeluarga, aduh tantar dulu deh ya. Banyak anak-anak muda kita akan bilang seperti itu. Atau yang ketiga, nah fenomena yang terjadi yang ketiga adalah kalaupun mereka menikah, mereka akan bilang gini, orang tua ya, mertua jangan ngatur-ngatur ya. Jangan nanya-nanya kapan mau punya cucu, jangan ya. Kita tuh cuma mau menikah ya buat kita aja. Emangnya mikirin kalian mesti punya keturunan? Kagak, dunia udah penuh. Benar gak Bapak Ibu? Itu yang muncul di kalangan kita, dan itu yang muncul menjadi kenyataan kita sekarang. Kenapa sih persoalannya? Ribet, capek. Kalau punya anak tuh yang ngurusin yang namanya uang sekolah, emangnya gampang ya. Mungkin beranak melahirkan itu sekali, tapi uang sekolah mah tiap bulan. Pendidikan anak tuh 12 tahun gitu kan. Jadi orang akan mikir 1001 kali untuk bisa bilang, wah keluarga tuh kayak emak engkong gitu ya, kayak apa semua gitu. Enggak deh ya, kita punya cara dan kita punya model sendiri. Nah di tengah situasi kayak gini, apa yang mesti kita lakukan? Kita diajak untuk melihat beberapa bacaan, tapi saya akan memberikan kesejajarannya aja. Yehezkiel 18 itu adalah situasi ketika bangsa Israel waktu itu mereka tuh sebenarnya udah diancam sama hukuman. Mereka udah nyaris untuk dibuang ke Babel. Kita tahu mereka dibuang karena mereka punya salah. Kita tahu karena mereka menomorduakan Tuhan, karena mereka meninggalkan persekutuan mereka dengan Tuhan. Tapi persoalannya kan orang nggak pernah ngaku kalau salah. Bagaimanapun yang terjadi adalah orang akan bela diri. Nggak gampang orang mengaku salah. Ambil contoh, kalau kita utang sama orang, lalu si yang punya duit nih mau nagih utang, yang galak yang mana? Yang punya duit mah mesti ngalah, karena yang utang bilang, enak aja lo, kan gue janjinya bukan sekarang, besok. Gimana sih? Tetap aja, biar udah lihat tanggalnya mah, tetap aja yang galak tuh yang diutangin, yang lebih galak ya. Sama kayak kita kan waktu itu juga kita tahu Tuhan mau bilang, oh iya ya orang Israel, kalau kamu setia, kalau kamu tetap nih ya dengan aku, kamu tetap berpaut, kamu tetap melihat Allah ini menjadi Allah Israel satu-satunya gitu kan, kamu selamat ya. Kalau sekarang kamu punya saingan tuh, negara tetangga, mau Mesir kek, mau negara yang lain kek, gak apa-apa, pokoknya Tuhan pelihara Israel. Tapi orang Israel bilang gini, ih keren Mesir, tentaranya oke ya, keren yang sana tuh ya, lebih keren lagi. Nah ketika mereka mau menjadi seperti yang sana, mereka akhirnya berlomba, mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Kenapa? Kayaknya ya Baal tuh lebih pinter deh, selalu bisa mencurahkan hujan. Kita sekarang lagi susah hujan ini. Zaman dulu juga orang cuma bicara soal pokoknya gue butuh yang cepat ya. Kalau bisa minta Baal kesuburan hujan, ya udahlah minta aja sama Baal. Ya kenapa susah-susah? Kayaknya Allah kok diem-diem aja sih. Ini kita lagi pacaklik susah nih. Raja-raja dipengaruhi, orang-orang juga dipengaruhi. Nah zaman itu orang mulai melihat ini bukan
kecenderungan orang untuk cari salah, menyalahkan pihak lain. Ini kecenderungan yang sama, nggak cuma zaman dulu, ya. Coba kalau kita tanya di rumah, anak kita bilang, wah saya mah nggak mau begini, tapi saya nggak suka harus bergaul keluar gini. Saya mau biarin aja di rumah. Terus si papahnya nih akan bilang gini, tuh lihat ya, dia akan bilang sama istrinya, kayaknya tuh ya anak itu persis deh ngikutin tabiatnya kamu deh. Dia akan ngomong sama pasangannya seperti itu, gitu ya. Kurang pergaulan yang baik, jadi nggak bisa maju. Ya cuma diam aja di rumah, gitu misalnya. Ya nggak mau usaha, padahal mau udah lulus kuliah, gitu ya. Ya cari kerja dari dulu sampai sekarang belum dapat. Nah kerjaannya kita akan suka mengidentikan dengan wataknya pasangan kita. Yang penting bukan saya, gitu kan? Pokoknya tuh kayak dia tuh. Kalau jelek-jelek kayak pasangan kita, kan? Nah mungkin kalau baik-baik bolehlah kayak kita, kan? Kita cenderung untuk menyalahkan pihak lain. Kita cenderung untuk selalu mempersalahkan satu dengan yang lain dan mengatakan bahwa ini gara-gara kamu. Nah Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara, terus terang yang namanya hukum tuh bukan soal satu-satunya adalah hukum sebab akibat. Gara-gara kamu begini maka terjadi itu. Enggak seperti itu. Enggak satu-satunya hukum di dunia seperti itu. Kalau cuma urusan buang sampah, mungkin kita bilang, tadi saya lewat sana masih ada sampah-sampah, sehingga mungkin kalinya nanti kalau sampai hujan gede, lalu kalinya bisa aja meluap. Oke, itu mungkin untuk satu sebab, ya. Tapi tidak di dunia ini semuanya adalah hukum sebab akibat. Banyak orang yang justru mengambil keputusan karena pengaruh lain, ya. Jadi jangan pernah menyalahkan ini gara-gara keturunannya si A, turunannya si B. Lihat dong, ya. Turunan orang tua gue bagus, turunan orang tua kamu kurang tuh. Makanya nggak pada maju. Nggak bisa begitu. Ya menyalahkan itu nggak pernah bisa. Jadi kalau ditanya apa yang mesti kita lakukan? Tanya sama orangnya, tanya sama anaknya, kamu maunya apa? Kamu memikirkan masa depan kamu, kepengennya mencapai apa? Daripada kita salah-salah, kita tunjuk-tunjuk, ya, lalu kita bandingin. Tuh lihat anak sana tuh, dia udah maju loh, sekarang udah di Amrik, ya, wah dia udah ini. Gak bisa banding-bandingin. Karena bagaimanapun tiap orang punya minat, tiap orang punya niat, tiap orang punya cita-cita, dan itu masing-masing. Apa yang nyaman buat dia gak bisa menjadi sesuatu yang nyaman juga buat orang lain. Ada orang yang begitu kepingin harus sekolah di luar negeri, harus tinggal di luar negeri, tapi gak semua orang kepingin begitu. Jadi kalau ditanya apakah itu prestis, apa itu kebanggaan, karena siapa? Belum tentu. Minta maaf, yang di Amerika kelihatannya tinggal di Amerika loh, gitu kan? Kalau ditanya, ya mereka juga harus kerja keras luar biasa. Kalau orang bilang ini, kalau mau enak tuh ya tinggal di Indonesia, semuanya masih bisa dimintain tolong. Kalau di sana kamu mesti kerja sendiri, berjuang sendiri. Ya. Jadi kelihatannya enak, rumput tetangga hijau, kelihatannya kita nggak pernah tahu di dalamnya kayak apa. Kalau kita ngebandingin si A, si B, si C, nggak kelar-kelar. Demikian kita bilang bagaimana kita mengupayakan yang ada di dalam, supaya kita bisa melihat yang di dalam itu berharga. Nah kita harus terbuka nih. Kalau kamu maunya apa nak? Kalau kamu maunya apa dek? Kalau mama atau papa maunya begini, kita ngobrol. Kalau gitu kita ketemuin jalan tengah. Ya. Jadi yang paling penting ketika bicara tentang bagaimana kita menata supaya kita tidak saling mempersalahkan satu dengan yang lain adalah kita belajar merendahkan diri. Inilah yang tadi kita ketemu di Filipi 2. Yesus itu merendahkan diri, bahkan datang sampai mati di kayu salib. Bukan buat orang baik, bukan buat orang benar, justru
Belum tentu. Dan terus terang bukan itu syaratnya. Ketika Yesus mengampuni kita, menebus dosa kita, manusianya masih berdosa nggak? Bapak Ibu, kita masih berdosa nggak? Masih. Tapi Yesus sudah duluan, ya, memberikan satu jaminan keselamatan tuh duluan, ya. Gak bisa kita bilang nanti kalau kamu udah tidak lagi berdosa baru kamu diselamatkan. Kagak. Justru ketika kita berani bayar harga duluan, di situ kita sedang meniru pengorbanan Tuhan. Coba, banyak nggak sih keluarga yang selalu pakai syarat? Ya, pakai syarat. Saya mau kembali ke rumah kalau orang tua saya udah nggak kayak gitu model. Orang tuanya itu tidak menyenangkan sekali. Habis gimana ya? Mereka pola pikirnya kadang-kadang udah kuno banget, udah gitu maksa lagi, ya. Udah tahu gua nggak hobi tuh yang namanya jaga toko, disuruh juga jaga toko. Pokoknya ya lo mesti terusin kerjaannya Mak Babe nih, toko, gitu kan. Pokoknya lo mesti terusin karena ini udah turun temurun dari berapa generasi. Si anak akan bilang, enggak, itu bukan passionnya, itu bukan jiwanya. Tapi orang tuanya akan bilang, pokoknya ini harus. Nah, kapan dia bisa jadi diri sendiri kalau kita selalu maksa? Gak usah susah-susah. Saya mah punya pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang saya harus mulai dari keluarga sendiri. Ini kebetulan ada beberapa yang masih kenal ya. Saya panggilnya Cibelina ya. Cibelina itu punya Cici, itu teman sama adik mama saya ya, si Sastra. Nah, yang paling seru adalah dari SMA tuh dia udah berani ninggalin rumah. Buat apa? Buat kerja. Supaya apa? Supaya nggak disalah-salahin sama bapaknya. Jadi si opa saya tuh cukup galak dan dia pokoknya udah pensiun, cukup galak dan strik gitu. Gimana caranya? SMA kerja aja. Dia kerja di mana? Dia kerja di Dewi Indah. Kalau ada yang tahu di Pasar Baru tuh ada satu tempat buat pusatnya apalah ya, perlengkapan salon gitu kan. Nah, dia kerja di situ karena mamahnya temannya tuh di situ gitu kan. Dia tinggal di toko, dia kerja di toko, dia developer dia jualan kemana-mana, dia nganterin barang segala macam. Anak SMA gak ada pulang ke rumah. Supaya apa? Supaya nggak diatur-atur sama bokapnya, ya, supaya nggak diatur-atur sama opa saya. Dan dia kerja. Lalu dia pikir gitu, iya ya, kadang-kadang kalau nggak punya duit tetap komunikasi sama mamahnya, jadi sama oma. Dan itu yang terjadi. Nah, peraturan sekolah kadang-kadang bisa dibablas juga sama dia ya. Yang namanya pakai seragam, ya, seragam SMA itu harus dimasukin. Zaman dulu tetap ya, anak-anak penabur apalagi pakai ikat pinggang ya. Yang pasti bagi dia, wah, nggak tahu udah diikat pinggang kadang-kadang kemana nih. Gampang, pakai apa? Pakai tali rafia. Jadi seragamnya dikeluarin, ya. Nah, hal-hal kecil gitu, tapi dia mau bilang, males pulang ke rumah cuma buat ngambil ikat pinggang lah, inilah, itulah, udahlah gitu kan. Ada hal-hal yang kalau dia nggak suka dia nggak pulang, ya. Hal kecil mungkin, tapi dia bilang, udah bisa kok kerja, nggak usah minta duit sama papa gitu kan. Apalagi bapaknya galak gitu kan, bisa kok kita cari jalan sendiri. Nah, menurut saya memang dalam keluarga kita perlu laptop yang enak ya, perlu berkomunikasi yang enak. Kalau enggak, orang akan cari bawahnya sendiri, bawa maunya sendiri gitu maksudnya. Ya, siapa suruh dia begini? Nah, saya mau begitu, kan? Jadi akan selalu berlawanan, akan selalu kesannya tuh nantangin. Gue bisa kok begini kalau lo begitu, kan? Coba ambil contoh. Kalau mulai satunya selingkuh, yang satu lagi bilang, emangnya cuma dia doang yang bisa selingkuh? Bisa nggak? Bisa. Nah, semuanya akan kayak gitu, ya. Jadi kalau kita nggak pakai teladannya Kristus untuk bicara untuk mau merendahkan diri, kita akan bisa bawa maunya masing-masing dan nggak kelar-kelar. Mau hubungan anak orang tua, ya, mau hubungan dengan pasangan, mau adik kakak, itu terus kayak begitu. Emangnya lu doang yang bisa? Gue juga
di sini yang kita mau bilang, kuasanya bukan kuasa Allah. Kuasanya kuasa ego kita masing-masing. Kalau bapak gue begini, kenapa gue nggak bisa? Kalau pasangan gue begini, kenapa gue nggak bisa? Gak kelar-kelar. Ini menyedihkan. Ya, ini menyedihkan. Dan ini juga yang menjadi keprihatinan ketika di Injil Matius 21, pada waktu itu para tua-tua orang Yahudi juga terus berdebat, ya. Enak aja itu Yesus kok bikin peraturan-peraturan baru, emangnya dia siapa? Nah, lalu ketika Yesus ditanya, Yesus bilang, kamu tuh ngelihat Yohanes siapa? Nah, mereka mau ngikutin Yohanes, tapi mereka juga nggak kenal Yohanes siapa. Mereka nggak tahu kalau Yohanes itu sebenarnya satu paket sama Yesus. Yohanes cuma membuka jalan dulu, nah Yesus meneruskan. Jadi persoalannya adalah kalau mau cari adu siapa yang paling kuat, siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling berwenang, kita hancur. Percayalah kita hancur. Ya, ketika keluarga satu dengan yang lain cuma mau cari benar, cari menang, cari siapa yang lebih, minta maaf, orang kadang-kadang gini ya, baru dinilai lebih berkuasa, bisa didengar omongannya kalau dia punya duit, punya chen, ya. Kalau dia udah jadi orkai, baru mungkin didengar. Kalau kayak gitu, semuanya akan diem, semuanya akan nurut. Nah, nanti kalau ada apa-apa, semuanya akan saling mempersalahkan. Kenapa lo begini? Ya gue ikut-ikutan aja. Abis gimana dong yang ngomong orang yang the head, gitu misalnya. Nggak kelar-kelar. Kita nggak pernah bisa jujur sama diri kita sendiri. Karena kita cuma ikut-ikutan. Kita cuma dipengaruhi oleh suatu kuasa yang sebenarnya bisa aja kapanpun bisa ambruk. Ya, kenapa kita nggak mengandalkan Tuhannya yang mempunyai berkat, ketimbang kita mengandalkan manusianya yang kelihatannya punya duit? Bukankah orang itu punya duit juga karena berkat Tuhan? Mari kita coba melihat Tuhannya, jangan melihat orangnya. Kalau kita melihat orangnya tuh lama-lama orangnya itu bisa nyebelin, benar nggak Bapak Ibu? Wah, dia bisa kepo, dia bisa ngatur-ngatur karena dia kelihatan banget ingin didengar, misal. Ya, jadi mendingan kita melihat justru bagaimana netral aja. Ya, Tuhan memberi berkat kepada semua kok, bahkan kepada alam semesta juga Tuhan memberi berkat. Sekalipun mungkin musim panas, musim kering yang sangat tinggi, tapi banyak hal yang bisa kita lihat menjadi berkat. Jadi jangan melihat kepada apa yang kelihatan oleh mata. Kelihatannya dia lebih gimana gitu ya. Tapi lihat bahwa ada penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan di atas segala sesuatu. Ketika kita melihat hidup pernikahan, maka setelah bertahun-tahun kita diajak melihat ini karena kuasa Tuhan. Sejak awal ketika orang menikah, ia mau mengatakan yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berarti yang berinisiatif Tuhan. Ya, yang berinisiatif Tuhan yang mempersatukan. Jadi jangan kita juga main bohong-bohong sana sini gitu ya. Kalau selingkuh mah nggak apa-apa, yang penting nggak ketahuan gitu ya. Kata siapa orang Tuhan tahu kok. Ya Tuhan mah makanya lihat, kita yang pada tahu mungkin ya. Harus pakai dibantu CCTV, kamera dan segala macam. Ya. Justru kita diajak untuk melihat jangan gampang kecewa, jangan gampang marah, karena yang berinisiatif itu Tuhan. Tuhan mempersatukan kita dan Tuhan punya rencana. Kehidupan emosi pernikahan itu perlu dibangun terus. Ya, kita makin kenal, bukannya kita makin merasa tidak kenal, tapi kita harus justru merasa makin kenal dengan anggota keluarga kita. Oh, wataknya begini. Ya udah deh, kita jangan bikin konfrontatif, jangan bikin gara-gara, jangan malah bikin sengaja untuk dia marah. Ngalah lebih baik ya daripada kita menghadirkan peperangan itu di dalam rumah sampai orang menjadi mutung
kerja keras ya. Kalau mau dibandingkan itu mungkin ibu-ibu yang terus memberi makan apa semuanya, dia kerja keras. Gigi seri yang gampang ketawa, kelihatannya mejek di depan ya. Kalau di Alkitab kita akan bilang ini kayak Maria nih yang cuma duduk diem-diem gitu ya. Gigi seri yang kelihatannya ada di depan, tapi dia sempat mencabut sesuatu ya. Nah, gigi taring itu juga yang kelihatannya ada di pinggir-pinggir yang untuk menggigit ya, membuat segala sesuatunya bisa dimakan, dikunyah. 3 gigi itu mau dia sekelompok, mau dia masing-masing, semuanya bisa tampil. Tapi perhatikan, satu-satunya yang nggak pernah copot apa? Yang nggak pernah copot? Kalau dari keluarga mulut kita yang nggak pernah copot apa Bapak Ibu? Pernah ada yang gelantungan? Yang nggak pernah copot? Yang nggak bisa diganti? Coba ingat-ingat. Yang kalau dimakan disegba tuh kenyal-kenyal. Lidah. Ada orang yang bisa copot lidahnya? Enggak. Padahal dia lunak. Ya, lidah itu sebenarnya otot yang kuat, tapi dia nggak pernah copot. Kalau gigi bisa copot, gigi bisa ditambel, gigi bisa bolong, gigi bisa akhirnya diganti gigi palsu. Lidah itu nggak bisa diganti. Jadi bayangkan kalau orang yang fleksibel, ya fleksibel itu lentur seperti lidah, kadang-kadang itu akan menjadi lebih baik. Bukan orang yang pelin-pelan nggak punya pendirian ya, lain itu bukan fleksibel itu maksudnya. Ya, justru ketika dia bisa menyesuaikan diri dan dia bisa menghargai, itu akan lebih baik. Ya, kenapa? Lihatlah lidah. Bukan soal adu kuat, tarik, apa, tapi bagaimana kita bisa menolong dan menyesuaikan diri. Lidah itu membuat orang bisa ngomong jelas. Lidah itu membuat kadang-kadang gigi yang kotor juga bisa dibersihkan. Ya, lidah itu membuat mulut itu menjadi lengkap dan utuh. Bayangkan, bukan orang kuat, tapi lidah yang lentur, lidah yang kelihatannya kenyal-kenyal lembek begitu. Hati-hati dengan lidah, betul, karena lidah yang pedes, ngomongnya tajam, gitu kan, lidah yang bisa membakar hutan. Tapi coba perhatikan, dalam fleksibelnya, dalam kondisi dia cukup elastisnya, dia ternyata menolong dan dia bisa menjadi salah satu membuat sekeluarga mulut itu menjadi utuh. Kehadiran kita sebenarnya ditempatkan Allah untuk bisa menerima orang dengan berbagai karakter. Jangan bilang, Tuhan saya nggak mau ya, kenapa anak saya jadi begini, kenapa saya punya pasangan sekarang kok jadi begitu. Dari dulu juga udah begitu, cuma kita belum kenal aja, ya kita tahunya telat aja. Ya. Nah, kita tidak mencari manusia sempurna, kita juga tidak menuntut orang untuk sempurna. Tapi yang bisa kita lakukan, sebagaimana Tuhan menerima kita, maka kita juga mengandalkan kuasa Tuhan untuk kita bisa bersama-sama bertumbuh dalam satu keluarga. Kuasanya dari kuasa Tuhan. Ya, jangan menyertakan urusan pengadilan di dalam rumah keluarga kita. Judul-judulnya merugilah, ya, no chen dan no cuan, yang ada beruntung habis lah. Ya, jadi jangan dikit-dikit bercerai, jangan dikit-dikit memisahkan nama ya keluarga dipisah. Kenapa? Itu kita mengintervensi kuasa-kuasa dari hal yang lain. Andalkan saja kuasa Tuhan yang menolong kita untuk bisa saling menerima, saling melengkapi, dan membawa keluarga kita selamat. Pokoknya berarti di situ, membawa keluarga kita selamat. Kalau mau selamat, andalin kuasa Tuhan. Kalau mau enggak selamat, ya udah deh, ya. Mau dari pengacara, mau dari orang pinter, mau dari mana, ancamannya malah lebih banyak. Ya, saya kadang-kadang sedih untuk pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman ini. Saya ingin dulu dengan sebuah kisah. Ada seorang yang
korban. Ya. Kadang-kadang kan kita suka bilang kalau konsultasi itu kepada ahlinya. Tuh, ayahnya seorang kepala bank di kota kecil, ya. Dan entah kenapa dia juga menjadi seorang aktivis gereja yang sangat baik. Ini biasa nih seperti yang kalau teman-teman Bapak Ibu tadi lakukan di sini, rekan-rekan penatua. Dia bisa memberi renungan, dia bisa memimpin ibadah dan segala macam. Tapi kan nggak pernah ada yang tahu ya kehidupan Senin sampai Sabtu ya. Cuma minggu doang yang kelihatan kan? Nah, jadi kehidupan keluarga itu kadang-kadang ajaib-ajaib. Dia punya wanita idaman lain yang adalah konsultan buat keluarga. Nah, bayangkan anaknya yang tahu itu akan menjadi sedih sekali. Ayahnya punya masalah dengan keluarga, konsultasi, minta maaf, ini memang profesinya psikolog, kepada seorang psikolog. Psikolog itulah yang menjadi wanita idaman lain dari si ayah. Pusing kepala kan? Bagaimana cerita anaknya? Bagaimana menjadi anaknya? Itu bukan hal yang gampang. Dan memang akhirnya sampai keluarga ini bercerai. Dan anaknya bergumul berat karena bagaimanapun dia berharap keluarganya selamat, tapi bukan selamat. Ya, malah akhirnya orang tuanya harus berpisah. Buat dia anak perempuan tidak gampang menerima ayah yang seperti itu, dan tidak gampang juga untuk melihat masa depan. Ketika dia mau sungguh-sungguh dalam pelayanan dan akhirnya singkat cerita dia masuk sekolah teologi, dia jadi pendeta dan dia jadi pendeta yang baik, tapi juga dalam segala pergumulan dia akan menjadi orang yang sangat gigih untuk membela keluarganya. Kadang-kadang dia akan lebih-lebih lagi gigih dalam membela keluarganya. Dalam situasi yang tidak gampang, kemarin di tengah era pandemi dan segala hal yang lain, akhirnya dia sendiri juga sakit dan dia sendiri pulang. Ya. Tapi pengalaman bahwa trauma loh punya keluarga yang bercerai, dan itu membekas terus. Ya. Jangan pernah berpikir bahwa amannya tuh masing-masing aja. Enggak. Amannya, selamatnya adalah ketika keluarga itu terus dipersatukan. Dan kuasa Tuhan yang mengikat persatuan dalam keluarga. Justru tidak aman ketika kita bilang saya mau ngikutin maunya saya sendiri. Kenapa? Terancam untuk tersesat. Terancam untuk nantinya malah kehilangan jalan. Bukan cuma nggak tahu jalan tapi kehilangan jalan. Ya benar-benar dibutakan dengan kenyataan. Balik kepada firman Tuhan yang mengajak kita untuk melihat kuasa Allah yang mempersatukan, kasih Allah yang membuat kita bisa tetap menjadi satu keluarga. Apapun yang terjadi, atas nama bagaimana kita mau belajar setia sama Tuhan, andalkan kuasa Tuhan dalam keluarga. Wariskan ini buat anak cucu kita. Karena bagaimanapun tidak boleh terlambat. Jangan membuat orang menjadi generasi